Hubungan Indonesia dan Tiongkok terus diperkuat melalui jalur diplomasi budaya dengan melibatkan generasi muda. Salah satunya melalui penyelenggaraan China-Indonesia Youth Cultural Exchange Series bertema Boundless Creativity, Connecting Youth di Postblok Jakarta. Indonesia dan Tiongkok memperkuat hubungan persahabatan melalui pertukaran budaya yang melibatkan generasi muda. Kegiatan ini menjadi wadah untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat sekaligus memperdalam kerjasama budaya kedua negara. Berbagai kegiatan digelar dalam acara ini, mulai dari diskusi panel, pameran tematik, pasar budaya, hingga pameran imersif dan demonstrasi teknologi berbasis virtual reality. Acara ini juga mempertemukan pelaku industri kreatif, seniman, serta generasi muda dari Indonesia dan Tiongkok untuk berbagi ide dan inovasi. Staf ahli Menteri Kebudayaan Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listia, menyatakan kerjasama Indonesia dan Tiongkok selama ini tidak hanya berkembang di bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Menurutnya, bidang kebudayaan menjadi fondasi penting yang memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Sebenarnya yang ingin kami tekankan antara Indonesia dan China, Tiongkok, saat ini sudah banyak sekali kerjasama yang memang dilakukan antar pemerintah dari bidang politik, ekonomi, kemudian juga security. Namun memang salah satu landasan paling penting itu di bidang budaya, dan hari ini kami sangat mengapresiasi sekali karena yang dituju adalah pemuda, jadi pertukaran pemuda antar pemuda di Indonesia dan juga di Tiongkok. Dan kami berharap banyak sekali best practices yang bisa diperoleh oleh pemuda-pemuda Indonesia yang juga nantinya dapat dikembangkan kembali setelah kembali ke Indonesia. Dan salah satu yang juga menjadi prioritas di Kementerian Kebudayaan saat ini adalah CCI, Cultural and Creative Industries. Jadi kita ingin memperkuat ekonomi budaya. Nah, ini salah satu juga yang ingin kita kerjasamakan dengan Tiongkok. Terlebih tadi yang juga kami sampaikan, industri budaya di Indonesia saat ini tengah berkembang. Di dunia saat ini 6% dari seluruh perekonomian dunia itu adalah industri budaya, dan ini yang ingin kami dorong dengan Tiongkok. Pertukaran budaya antar generasi muda dinilai menjadi investasi jangka panjang. Melalui interaksi langsung, para peserta diharapkan dapat saling belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan berbagai praktik baik untuk diterapkan di masing-masing negara. Pemerintah juga menempatkan pengembangan industri budaya dan kreatif sebagai salah satu prioritas nasional. Sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi budaya sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Bambang Ismoyo, Berita 1, Jakarta.